Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Seluruh para mahasiswa yang berhadir pada kesempatan ini yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama sekali, mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah, rahmat dan maghfirah serta Ia telah memberikan kita kekuatan lahir dan batin pada kita. Dan alhamdulillah kita pada siang ini dapat melanjutkan kembali tugas kewajiban kita dalam perkuliahan ini. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama berdiskusi dalam mengembangkan materi perkuliahan kita ini dengan judul makalah kita adalah keimanan dalam Islam. Nah, mudah-mudahan tadi dari teman kita semua banyak kritikan, saran untuk membangun dan mengembangkan materi yang sudah kita diskusikan tadi. Nah, ini merupakan sebuah perkembangan bagi kita dalam pengembangan materi ini. Baik, ya saya akan mengembangkan materi yang sudah kita diskusikan tadi. Ya, tolong didengar, difahami, disimak. Nah, mudah-mudahan akan menjadi pengembangan materi ini. Pertama, ya Bapak ingin menjelaskan apa itu iman. Ya, iman itu apa? Iman itu terambil dari bahasa Arab, ya, dari bahasa Arab yang berasal dari kata dasar amana ya'minu imanan. Ya, amana yu'minu imanan. Artinya percaya, setia, aman, melindungi atau menempatkan sesuatu pada tempat yang aman. Ini definisi iman secara bahasa. Secara istilah berdasarkan pengertian syariat bahwa iman itu berarti mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang disertai dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Jadi dapat kita mengatakan bahwa seorang muslim bisa dikatakan memiliki iman yang sempurna jika ia memenuhi semua unsur, ya, semua unsur dari keimanan itu sendiri. Jadi dia mengetahui, dia meyakini sifat-sifat Allah, kemudian dia mengamalkan semua apa yang diperintahnya dan menjauhi semua apa yang dilarangnya. Apabila seseorang mengakui dalam hatinya tentang keberadaan Allah, tetapi tidak diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. Sebab ketiga unsur keimanan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak boleh ditinggalkan atau dipisahkan.
iman merupakan kunci, ya, kunci dalam Islam. Karena iman itu adalah wujud persaksian dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang termaktub dalam dua kalimat syahadat. Ya, ini kunci dasarnya. Ya, Islam dia berangkat dari iman yang merupakan isinya dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya Tuhan adalah Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah menyebut iman dalam Al-Quran itu banyak sekali, ya, lebih dari 550 kali, ya, di dalam ayat Al-Quran dengan berbagai derivasi yang ditulis melalui ayat itu. Seperti misalnya ada yang berbentuk yu'minu, amanna, mu'min, mu'minin, mu'minun, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya jumlah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu memang menunjukkan bahwa iman itu merupakan pokok yang paling mendasar, kunci dalam Islam. Nah, karena itu iman itu menjadi sebagai basis kesadaran dan menjadi akidah, ya. Kalau Islam itu sebagai syariat dan nilai, dan ihsan, ya, ihsan sebagai akhlak dan sikap mental kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ihsan itu sama dengan orang bagaimana melakukan itikaf kebaikan, ya, melakukan kebaikan menjadi lebih maksimal lagi, ya, dalam hal berhubungan dengan Allah. Kita menganut, meyakini, dan mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Kemudian juga kita akan memperbaiki, memperlakukan diri kita kepada sesama manusia itu dengan sebaik-baiknya. Kita meyakini, menganggap bahwa kita harus berlaku, berikhtiar sebaik mungkin untuk berlaku terhadap semua manusia. Kemudian ihsan itu juga sebagai sikap dan perilaku yang lebih indah, lebih mulia, lebih baik kita kepada semua alam. Jadi kita berikhtiar dengan sebaik-baiknya kepada semua alam. Apakah itu misalnya alam tumbuh-tumbuhan, alam hewan, benda-benda yang ada di langit, yang ada di bumi, baik yang kelihatan oleh mata kita maupun yang tidak dapat dilihat oleh mata kita. Nah, kita berihsan, ya, bagaimana kita melakukan ihsan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga ihsan itu berlaku kepada diri kita sendiri, karena diri kita itu ada dua tubuh. Pertama, tubuh lahir yang kelihatan ini, yang kita mungkin sikapi, yang kita mungkin nyatakan dalam tindakan nyata, dengan tubuh kita yang batin. Tubuh kita yang batin itu adalah hati kita, ya, jiwa kita yang tersembunyi di balik tubuh kita ini sendiri. Jadi kita harus membuat, ya, dia menjadi baik, dia menjadi akor, ya, dia menjadi kerjasama yang baik, harmonis. Dia harus menampilkan ihsan yang sesungguhnya, ya, murni dari hati yang tersembunyi di balik hati kita ini. Itu yang keluar, ya, dia menampilkan apa yang diungkapkan oleh hati kita. Misalnya hati kita mengatakan putih, ya, keluar dan tindakan nyata itu tetap menyatakan putih. Atau sebaliknya, misalnya hati kita mengatakan tidak, ya, tentu keluar juga kita mengatakan tidak, tindakan nyata kita juga mengatakan tidak.
Jadi ini merupakan sebuah keharmonisan antara sikap dan perilaku antara lahir dan batin, dan ini juga merupakan sebuah iman yang tampil dalam ihsan. Ini perlu kita lakukan. Sesungguhnya ketika kita pahami secara lebih dalam bahwa iman itu bisa berubah, ya bisa berubah, bisa naik dan bisa turun. Itu sangat tergantung pada diri kita sendiri, bagaimana kita dapat mengelola keimanan kita sendiri. Jadi bisa disebabkan oleh faktor ya teman atau lingkungan, ya atau faktor ekonomi yang bisa menyebabkan iman kita menjadi naik dan menjadi kurang. Namun sepenuhnya itu akan berpulang kepada kita. Nah, oleh karena itu kita harus mampu merawat, ya menjaga agar dia senantiasa kuat, kokoh, agar dia senantiasa memenuhi seluruh relung-relung diri kita. Jadi kita tidak merasakan hampa dalam diri kita. Kita merasakan dipenuhi oleh rasa indahnya iman, kenikmatan iman yang bergelora di dalam diri kita ini. Ketika kita mempelajari keimanan, ya tentu dia memiliki tujuan, ya. Ada beberapa tujuan yang terdapat ketika kita betul-betul mempelajari keimanan dalam Islam ini. Pertama, mempelajari keimanan ini kita akan mendapatkan keteguhan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, keteguhan iman kepada malaikat, keteguhan iman kepada Rasul, keteguhan iman kepada hari akhir, keteguhan iman terhadap ada qada dan qadar dan lain-lainnya. Mempelajari keimanan ini juga akan dapat ya memberikan kekuatan, kesadaran terhadap diri kita, menguatkan pemahaman, menambah pemahaman agar kita betul-betul memiliki keimanan yang kuat. Jadi tidak semacam keimanan yang taklid, ya, beriman orang lalu kita juga beriman. Jadi itu namanya iman taklid. Ini yang mungkin perlu kita harus hilangkan. Jadi kita memang betul-betul beriman itu kita harus punya dasar, punya ilmu, punya keyakinan yang kuat tentang keimanan itu. Kemudian keimanan yang kita pelajari dengan kuat, dengan sungguh-sungguh, maka itu akan dapat memberikan kontribusi yang sungguh luar biasa kepada diri kita. Misalnya keimanan yang kita pelajari itu dapat membuang kepercayaan kepada kekuatan benda. Jadi bisa menghapus, menghilangkan, melenyapkan ataupun menjauhkan ya kepercayaan kita kepada kekuatan benda, kalau iman itu memang sudah tertancap kuat di dalam diri kita. Kemudian misalnya juga bahwa dengan keimanan yang kita miliki itu dapat membuang sifat-sifat tercela, ya misalnya sifat iri, sifat dengki, sifat sombong, sifat arogan dan lain sebagainya. Ini bisa dikikis, ya bisa dibuang, bisa dilenyapkan dari diri kita dengan kekuatan iman yang kita miliki ini. Kemudian juga dengan keimanan ini dapat menguatkan penataan amal. Jadi amal kita bisa mengelola dengan sebaik-baiknya, ya baik itu amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah. Jadi bisa kita lakukan penguatannya terhadap itu. Kemudian keimanan ini juga akan dapat menanamkan ya rasa kasih dan sayang ya antara kita semua. Ya tidak hanya kepada manusia saja, bahkan
kepada makhluk-makhluk yang lain itu pun juga akan muncul rasa kasih sayang kita kepadanya. Karena semua itu kita sadari adalah juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya hak untuk hidup, ya, dia punya hak untuk aman dan dijaga. Kemudian juga bahwa keimanan itu akan memberikan, ya, fungsi yang sangat bermanfaat untuk kita untuk, ya, menanamkan sikap tolong menolong, ya, terhadap sesama. Kemudian juga bahwa dengan keimanan itu dapat memberikan ketentraman, ya, ketenangan jiwa, kesejahteraan lahir dan batin. Di samping itu juga bahwa keimanan itu dapat mendatangkan, ya, kehidupan yang baik, ya, mendatangkan rahmat, mendatangkan berkah, dan juga mendatangkan rezeki bagi kita. Karena itu merupakan janji Allah. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, maka akan kuberikan rezeki kepada dia yang dari sudut yang tak terduga-duga. Nah, oleh karena itu ketika kita memiliki ketajaman keimanan, maka kita akan dapat melahirkan semua keyakinan, sikap, dan perilaku kita yang didorong oleh rasa keikhlasan, ya, ikhlas kita melakukannya. Kemudian kalau kita lihat juga bahwa orang-orang yang terindikasi dengan iman ini ada beberapa ciri-ciri, ya, orang yang bisa mencapai atau bisa disebut dengan kategori yang beriman. Misalnya disebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat 2 itu diungkapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi surah Al-Anfal ayat 2 ini memberikan sedikit kriteria orang yang disebut beriman. Kriteria pertama adalah orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang bila disebutkan nama Allah itu gemetar hatinya. Nah, kalau sudah gemetar disebut nama Allah, ini termasuk kategori orang yang beriman. Ya, ada semacam getaran yang muncul dari diri kita karena tersinta dengan mendengar, merasakan ada sebutan nama Allah di situ. Nah, yang kedua adalah pada ayat ini apabila dibacakan ayat-ayat Allah ini, maka bertambahlah iman mereka. Jadi ada semacam penguatan, ya, semakin kuat iman, semakin berisi keimanannya di dalam dirinya. Nah, ini menunjukkan memang dia termasuk orang yang beriman. Kemudian dia juga adalah orang yang bertawakal. Jadi memang kita disuruh, dianjurkan, diperintahkan untuk bertawakal. Ya, setelah kita melakukan ikhtiar, lalu kita harus bertawakal. Juga dapat kita lihat bahwa ciri-ciri orang yang beriman itu terdapat dalam surah Al-Mu'minun, ya, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ini menggambarkan sikap dan perilaku orang yang beriman. Misalnya ayat yang pertama, Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Wallazina hum lizakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menunaikan zakat.
wallazina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum gairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Faman ibtaga wara'ati zalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. Wallazina hum ala salatihim yuhafizun, serta orang-orang yang memelihara salatnya. Ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi allazi yarisunal firdaus hum fiha khalidun, yakni yang akan mewarisi surga firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Dari ayat itu, ya, dari surah Al-Anfal ayat 2, pada surat Al-Anfal itu dan surat Al-Mu'minun itu memberikan ciri-ciri bagi orang yang disebut beriman, ya, yang disebut dengan beriman. Di situ bisa kita simpulkan bahwa ciri-ciri yang pertama itu adalah bila disebut nama Allah itu bergetar hatinya. Nah, kalau sudah bergetar hatinya, maka dia disebut dengan orang yang beriman. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah imannya. Semakin kuat, ya, semakin terasa imannya. Ini menunjukkan itu dia adalah orang yang beriman. Kemudian memelihara sholat, ya, khusyuk dalam sholat, menjauhkan dari perbuatan yang sia-sia, menunaikan zakat, menjaga kemaluan, memelihara amanat dan janji. Nah, ini merupakan kategori orang-orang yang terindikasi atau disebut dengan orang yang beriman. Jadi kalau belum memiliki itu, belum terasa itu di dalam diri kita, maka itu perlu kita pertimbangkan lagi, kita renungkan kembali agar kita mendapatkan evaluasi untuk dapat kita latih, kita asah, ya, kita biasakan bagaimana iman kita ini akan menjadi lebih kuat lagi. Karena kehidupan ini memang harus orangnya kita kuatkan dengan iman. Ya, karena iman ini merupakan basis kehidupan kita di dalam Islam. Kalau kita telah lagi lebih dalam lagi dalam beberapa hadis Nabi, misalnya kita pahami dari hadis yang diriwayatkan oleh An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia mengatakan perkataan-perkataan yang baik, ya. Jadi dia tidak mau mengatakan perkataan yang jorok, yang membuat orang menjadi sakit hati dan lain sebagainya. Dan kalau dia tidak bisa berkata yang baik, maka dia diam, auliyasmut, atau dia diam. Nah, inilah memang ciri-ciri juga orang yang disebut dengan beriman. Jadi dia tidak banyak berbicara terhadap yang sia-sia, tapi dia memang memilih kata, kalimat dan lain, sehingga itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan kalau dia tidak bisa mengatakan itu, maka dia akan diam. Kemudian di hadis itu juga dalam sambungannya,
Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Nah, ini juga sebuah hadis sebagaimana artinya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan memuliakan tetangganya. Nah, jadi bagaimana tetangganya, dia akan juga melakukan ya harmonisasi, dia akan membantu, mungkin dia akan menolong dan lain sebagainya. Di samping itu bahwa juga merupakan ciri-ciri orang yang beriman itu dia senantiasa memuliakan tamu. Dan hal ini dapat kita amati misalnya di dalam sebuah hadis Nabi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Nah, jadi ada barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan memuliakan tamunya. Jadi dia tidak menyia-nyiakan tamu siapa saja yang bertamu kepadanya, dia senantiasa membuka kemuliaan, membuka pintu kedatangan, dan dia akan memuliakannya. Dia menghargainya. Jadi oleh karena itu bahwa ya yang disebut dengan iman itu memang tumbuh dari kolbu kita. Ya, kita yakini, kita anut, ya kemudian kita ekspresikan ya melalui sikap dan perbuatan kita. Makanya di dalam pengertiannya bahwa iman itu sama dengan basisnya adalah keyakinan yang kuat yang bersendikan dari dua kalimat syahadat. Maka iman itu disebut dengan al-iman tasdiqu bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman itu ditasdikkan memang dari selubung hati yang terdalam, kemudian yang diucapkan oleh lidah, kemudian diamalkan oleh anggota tubuh kita. Jadi lahir dan batin itu menunjukkan satu patri khusus dengan pernyataan keimanan kita yang sungguh-sungguh di dalam diri kita itu, sehingga lahirlah pada tindakan nyata kita ini. Ya, itu mungkin kepada seluruh mahasiswa yang berhadir pada kesempatan ini. Nah, mudah-mudahan ya pengembangan materi ini dapat dipahami, dapat dimengerti, dan mudah-mudahan Allah akan memberikan keberkahannya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup diskusi ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.